Sejak Pilpres 2014, Jokowi tidak pernah punya ambisi untuk melangkah menuju kursi presiden. Meskipun Megawati mencapreskannya, Jokowi tidak pernah berpikir untuk menjadi presiden RI. Dia politisi yang rendah hati, taat pada pimpinan, dan santun dalam berpolitik. Namun ketika PDI Perjuangan bersama partai koalisi lainnya menetapkan Jokowi menjadi calon presiden tahun 2014, muncul berbagai berita-berita menyesatkan. Jokowi PKI lah, Jokowi bodoh lah, Jokowi anti-Islam lah, dan lain sebagainya. Alhasil, mereka penyebar berita bohong tersebut adalah orang-orang ternama dan pintar, termasuk orang-orang yang mengaku ustadz dan keturunan Rasulullah. Yang amat memprihatinkan adalah agama dijadikan propaganda politik untuk mengganjal Jokowi. Mereka menghalalkan segala macam cara, yang penting Jokowi gagal jadi presiden. Asma Allah pun digemakan hanya untuk sebuah syahwat politik busuk mereka yang dibiayai oleh para konglomerat hitam. Dan hingga saat ini, di periode kedua pemerintahan Jokowi, masih saja bertebaran fitnah dan berita hoaks untuk menjungkalkan Jokowi dari kursi presiden. Tapi Allah masih sayang dan menjaga negeri ini, bangsa ini, dari manusia-manusia kotor yang berlindung di balik jubah putih berkedok agama. Teringat kisah sebelum Jokowi dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP tahun 2014 silam. Beredar kabar di media online, seorang pakar santet dari Banten mengaku mendapat order 500 juta dari seseorang untuk menyantet Jokowi dengan uang muka 100 juta rupiah. Bila Jokowi sudah berhasil dimusnahkan, akan diberi pelunasan sebesar 400 juta rupiah. Lantas, apa yang terjadi? Justru pakar santet yang kabarnya memiliki istri 17 jin tersebut tidak tertarik sama sekali menerima tawaran itu. Menurutnya, Jokowi orang baik. Dia akan memimpin negeri ini dengan baik. Jokowi menjadi presiden murni karena kredibilitas serta kualitasnya yang bagus. Jokowi adalah aset bangsa yang tiada duanya. Pakar santet ini menjelaskan Jokowi itu bukan orang sembarangan. Selain agamanya kuat, dia juga orang yang mengamalkan ilmu kebatinan. Jokowi suka bersemedi untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jokowi juga seorang sufi, pejabat yang suka sholat malam dan berzikir. Yang dipunyai Jokowi hanyalah doa saja. Jokowi orang yang beraura putih, tidak punya rasa iri, dendam, dan sangat mengasihi sesama manusia. Makanya Allah hampir selalu mengijabah setiap doanya. Terakhir, jagat media sosial heboh dengan berita tentang ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Trimulyono di Pengadilan Jakarta Pusat, yang pada akhirnya dicabut gugatan tersebut. Berita ini dilansir oleh beberapa media online, juga sampai dibahas di beberapa channel YouTube. Kalau memang benar Jokowi menggunakan ijazah palsu, kenapa tidak sejak dia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo digugat 2 periode pula? Kenapa juga tidak dipersoalkan pada saat Jokowi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta? Kenapa? Ada apa? Ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Di saat Jokowi jadi presiden, justru ijazahnya yang dipersoalkan. Dan ini seolah-olah dibenarkan dan didukung oleh orang-orang yang memiliki nama yang mentereng. Seperti Amin Rais bersama kawan-kawan pembenci Jokowi. Gila kan? Saat ini banyak orang-orang pintar menggunakan nama besarnya untuk membodohi rakyat. Mereka tidak sadar bahwa rakyat semakin pintar memilah dan memilih mana loyang dan emas, mana sampah, mana berlian. Tapi ketika berlian berada di tumpukan sampah, tetap saja namanya berlian, bukan sampah. Berbeda dengan orang-orang hebat itu. Meskipun dia terkenal, terpandang, 1001 macam gelar berjejer berada di depan dan di belakang namanya, tak berarti sedikit pun jika yang keluar dari moncongnya adalah cacian, makian, dan kebohongan. Semua hanya jadi sampah, termasuk orang tersebut jadi sampah masyarakat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.